Kemudian setelah itu meningkat dia sampai ke pergelangan kaki. Kemudian setelah itu dia meningkat lagi sampai ke knee. Kemudian setelah itu naik lagi sampai ke hip. Itu ciri utamanya. Jadi dari distal ke proximal. Begitu juga di ekstremitas atas. Jadi keluhan utama pasien dia pertama kelemahan di jari-jari. Kemudian dia sampai ke elbow. Kemudian sampai ke shoulder. Gitu. Itu manifestasi klinis yang utama. Kemudian kalau pada GBS, kalau misalkan orang, kan ini GBS ini kan masih jarang penyakitnya. Kalau misalkan orang awam yang tidak tahu, dia pasti akan mengira pasien itu terkena stroke. Cuma bedanya adalah ketika pasien stroke, dia awal mula ketika dia masih fase akut, dia akan klasik, betul? Ya. Kemudian setelah kronis dia akan menjadi spastik, ya, dia akan kaku. Tapi pada pasien GBS dari awal sampai akhir dia adalah fase klasik, ya. Jadi nggak ada fase spastik pada kasus GBS. Oke? Flasid itu lemah. Flasid itu hipotonus. Ya. Jadi pada GBS itu dia dari awal sampai akhir dia fasenya adalah flasid. Dia nggak akan mengalami fase spastik. Kenapa seperti itu? Karena pada pasien stroke itu dia kerusakannya di otak, yang mana di otak dia akan mempengaruhi dari kinerja spastisitas dari spastisitas dari anggota gerak. Tapi kalau pada pasien GBS dia adalah tidak mempengaruhi sistem syaraf pusatnya, karena yang terkena adalah syaraf tepinya. Maka manifestasi klinisnya atau ciri utamanya gejalanya adalah klasik kelemahan, gitu. Oke. Terus kemudian, nah ini pada pasien GBS mungkin masih karena masih awam ya, kita masih bertanya-tanya GBS ini disebabkan oleh karena apa sih? Ada bermacam-macam kalau GBS. Yang pertama, ibu pastikan dulu bahwa GBS bukan penyakit menular. Ya, GBS juga bukan penyakit genetik atau keturunan. Bukan penyakit menular, bukan penyakit genetik. Tapi dia bisa disebabkan yang pertama oleh karena infeksi. Infeksi bisa karena virus maupun bakteri. Dari mana masuknya virus atau bakteri ini? Kalau pada pasien GBS ada dua jalur. Seseorang bisa mengalami GBS. Yang pertama, infeksi dari pencernaan atau makanan yang kita makan. Yang kedua, infeksi dari pernafasan. Ya, jadi lewat dua jalur itu, pencernaan ataupun pernafasan. Itu. Kemudian apa sih patogennya? Di sini sudah dijelaskan oleh Bu Ali, kalian bisa baca. Ya, nama infeksinya di sini ya, bakteri maupun virusnya. Ya, ada Campylobacter jejuni. Kalau yang Campylobacter jejuni dan juga Epstein-Barr virus ini adalah dia yang menyerang di pencernaan. Kemudian yang Mycoplasma pneumoniae dan juga Cytomegalovirus dia yang menyerang di pernafasan. Ya, itu nanti bisa dibaca sendiri untuk nama bakteri dan juga virusnya. Itu. Nah, kemudian dari patofisiologinya, kenapa bisa pada pasien GBS ini dia mengalami flasid atau kelemahan otot? Yang pertama, pada pasien GBS ini yang diserang adalah mielin. Selubung mielin. Ya, kita tahu bahwa dalam syaraf ada pembungkus ya, ada selubung pembungkus syaraf yang disebut dengan mielin. Nah, pada pasien GBS itu yang diserang mielinnya. Oke. Sedangkan kita tahu fungsinya mielin itu untuk apa sih? Melindungi syaraf. Terus kemudian selain itu, oke, jadi misalnya gini.
Ibaratnya, ketika misalkan kita haus, kan kita pengennya minum, ya. Kalau misalkan di sini ada gelas ya, kemudian ibu haus, otak akan memerintahkan tangan untuk mengambil gelas itu untuk minum, ya kan? Nah, yang mana fungsi dari mielin ini adalah dia meneruskan impuls dari otak sampai ke motorik atau ke ekstremitas. Itu fungsi dari mielin. Ibaratnya dia adalah jalannya. Ya. Kalau misalkan jalanannya dia rusak, apa yang terjadi? Terhambat atau bahkan nggak akan sampai. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi terhambat, yang kedua nggak akan sampai itu informasinya ke tangan. Nah, ketika itu terjadi, kemudian apa efeknya ke tubuh kita? Pasien akan mengalami hiporefleks atau arefleksia. Jadi refleksnya dia menurun atau tidak ada refleksnya sama sekali. Itu ciri utama juga, ciri spesifik pada pasien dengan kasus GBS. Jadi pasien akan mengalami hiporefleksia, penurunan refleks ataupun arefleksia, sudah nggak ada refleksnya sama sekali. Jadi ketika kita cek refleks fisiologis sudah nggak jalan, gitu, ya. Kemudian ciri spesifik atau ciri utamanya pada pasien GBS adalah keluhannya dia selalu bilateral, jadi selalu simetris. Kalau pasien stroke kan salah satu sisi, dia hemi parasedetra maupun sinistra. Tapi pada GBS dia adalah bilateral, keduanya. Jadi nggak ada pasien GBS dia yang kena cuma salah satu kaki, nggak. Itu isial dia, ya. Oke. Tapi pada GBS sudah pasti keduanya. Kemudian keluhannya juga nggak pasti, bisa jadi ekstremitas bawah full dari jari-jari sampai ke hip, ekstremitas atasnya enggak, atau mungkin ekstremitas bawah dia sampai ini, ekstremitas atas sampai elbow. Nah, itu kita nggak bisa prediksi. Gitu. Yang pasti terkena adalah kemungkinan ekstremitas bawah dan juga ekstremitas atas. Gitu. Terus kemudian Oke, terus kemudian ini, pada pasien GBS itu sebenarnya untuk prognosisnya dia adalah baik. Ya, prognosisnya dia baik. Kecuali pada kasus-kasus dia yang sampai menyerang pada sistem pernafasan. Ya, ketika dia GBS-nya menyerang pada sistem pernafasan, dia prognosisnya bisa mengarah langsung ke buruk, mengarah ke kematian. Ya, jadi pada pasien GBS itu ada sekitar 2% dari pasiennya mengalami kematian, tapi kematiannya itu bukan disebabkan oleh karena kelumpuhan, tapi karena gangguan pernafasannya. Gitu. Ya, maka dari itu pada pasien GBS nanti di intervensi kita bisa berikan breathing exercise, kemudian kita bisa berikan TEE, thoracic expiration. Ya, jadi ketika pasien melakukan ekspirasi kita bantu, kita dorong, tujuannya untuk meningkatkan sangkar torak. Ya, dengan harapan ketika meningkatnya sangkar torak maka volume dari udara yang ada di paru-paru juga akan semakin meningkat. Itu kan Kak, bisa dibilang 2% kematian gara-gara pernafasan. Nah, itu gara-gara riwayat dari pasiennya bawaan atau memang gara-gara GBS itu bikin pernafasannya sulit? Oke, pertanyaan bagus. Yang pertama bisa jadi karena bawaan, pasien sudah ada bawaan dari gangguan pernafasan, mungkin dia sudah ada riwayat asma dan lain sebagainya, ya, ada PPOK. Tapi yang paling utama sebenarnya jika dia infeksi di pernafasan. Tadi kan Ibu sampaikan ya, dia masuknya bisa jadi infeksi dari pernafasan maupun pencernaan. Jadi ketika dia infeksinya karena pernafasan, itu risikonya lebih tinggi untuk mengarah ke prognosis buruk. Gitu ya, ada pertanyaan?